Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar penelitian kuantitatif non-eksperimen. Next. Pengertian penelitian kuantitatif, yaitu ada dua, menurut Sugiono sama menurut Kasiram. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu menurut Kasiram 2008. Pengertian penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang berfokus dari data numerik untuk menguji teori melalui proses berpikir deduktif, umum sampai khusus. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kuantitatif. Ada 3, yaitu yang pertama sifat realitasnya dapat diklarifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Yang kedua yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektivitas. Yang ketiga hubungan variabelnya sebab akibat. Next. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, prosedur penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Ada pengujian instrumen, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Next. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi penelitian kuantitatif. Ada 7. Yang pertama, desain penelitian kuantitatif bersifat tetap atau permanen. Misalnya besarnya sampel dan siapa yang ada bagian memperoleh sampel pada umumnya tidak dapat diubah-ubah. Yang kedua yaitu hasil penelitian kuantitatif dirumuskan hanya berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, pada penelitian kuantitatif pengidentifikasian variabel dan perumusan hipotesis pada umumnya didasarkan pada teori-teori yang konsep yang telah ada. Yang keempat yaitu dalam pendekatan kuantitatif diasumsikan bahwa penelitian tahu arti sebuah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang diteliti. Yang kelima yaitu perumusan konsep, teori, dan kesimpulan pada penelitian kuantitatif dilakukan dengan metode deduktif. Yang keenam yaitu proses penelitian kuantitatif sayopyanya bebas dari pengaruh nilai, bebas nilai atau value free. Yang terakhir yaitu dalam menulis laporan hasil penelitian kualitatif lazimnya bermain dengan tabel-tabel data, analisis statistik, dan grafik. Next. Seterusnya, menemukan masalah dan rumusan masalah. Masalah menurut Nanang Martono adalah hal-hal yang tidak dikehendaki, juga mengandung pertanyaan yang harus dijawab. Untuk dapat mengidentifikasikan dan merumuskan permasalahan yang akan diteliti, hendaknya dibuat latar belakang masalah terlebih dahulu. Kemudian mengidentifikasikan masalah tersebut, iaitu dengan melacak, menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diteliti. Barulah merumuskan
permasalahan tersebut. Biasanya perumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Next. Variabel penelitian. Macam-macam variabel dalam penelitian menurut Prof. Dr. Sugiono 2011 iaitu ada dua, variabel bebas ataupun variabel independen dan variabel terikat dependent. Variabel bebas atau variabel independen menurut Sugiono 2011, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel bebas pada penelitian ini iaitu metode PKRST. Seterusnya variabel terikat ataupun dependen. Variabel terikat ataupun dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat kerana adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini iaitu kemampuan membaca. Next. Definisi operasional. Variabel dalam penelitian menurut Nazir iaitu pengertian definisi operasional iaitu suatu definisi yang diberikan pada sebuah variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Operasional variabel pada penelitian ini adalah metode PKRST. Langkah-langkah penggunaan metode PKRST iaitu sebagai berikut. Ada tahap review, tahap question, tahap read, tahap summaries dan tahap test. Next. Instrumen penilaian dalam penelitian menurut Sukmadinata 2010, pengertian instrumen penilaian merupakan berupa tes yang bersifat pertanyaan yang alternatif. Jawapannya memiliki standar jawapan tertentu, benar, salah maupun skala jawapan. Instrumen yang berisi jawapan skala berupa pertanyaan atau pertanyaan yang jawapannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis. Jenis-jenis instrumen penilaian kuantitatif iaitu ada 5. Pertama, kuesioner atau angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, dokumentasi. Dan yang kelima, tes. Next. Hipotesis menurut Donald Ali adalah suatu pertanyaan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Bentuk-bentuk hipotesis menurut Sugiono ada 4. Hipotesis deskriptif merupakan dugaan sementara yang mengenai nilai suatu variabel, tidak menyatakan hubungan ataupun perbandingan. Yang kedua, hipotesis komparatif merupakan dugaan sementara yang dibandingkan nilai dua variabel. Artinya dalam hipotesis komparatif, kita tidak menentukan dengan pasti nilai variabel yang kita teliti, tetapi membandingkan. Yang ketiga, hipotesis asosiatif merupakan dugaan yang menyatakan hubungan antar dua variabel, iaitu variabel terikat dan variabel bebas. Next. Berikut salah satu contoh dari
Kelas 11. Hipotesisnya, penguasaan materi kelas 10 oleh siswa kelas 11 mencapai 75. Nah, rumusan masalah di sini contohnya seberapa persen penguasaan guru matematika SMP dalam pokok bahasa himpunan. Nah, hipotesis pula penguasaan guru matematika SMP dalam pokok bahasa himpunan mencapai 70%. Seterusnya contoh hipotesis asosiatif. Rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara prestasi belajar siswa dengan tingkat kecemasan siswa. Nah, hipotesis terdapat hubungan negatif antara prestasi belajar siswa dengan tingkat kecemasan siswa. Rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara hasil belajar siswa dengan pengaturan tempat duduk. Hipotesis terdapat hubungan positif antara prestasi belajar siswa dengan tingkat kecemasan siswa. Nah, pada hipotesis pertama terdapat kata-kata hubungan negatif. Hubungan negatif artinya berbanding terbalik. Maksudnya jika tingkat kecemasan siswa tinggi, maka prestasi belajar siswa rendah. Sedangkan ada hipotesis kedua terdapat kata-kata hubungan positif. Hubungan positif artinya berbanding lurus, maksudnya jika pengaturan tempat duduk baik, maka hasil belajar siswa tinggi. Next. Kemudian kegunaan teori dalam penelitian. Dalam kegunaan penelitian, bagian yang dibahas adalah manfaat dari penelitian itu sendiri. Menurut Ridwan, membagi kegunaan penelitian secara garis besar. Yang pertama, sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, membantu memecahkan masalah yang masih ada dalam objek yang diteliti. Kemudian, kegunaan penelitian biasanya ditunjukkan untuk perkembangan dunia akademis dan bermanfaat bagi yang membaca laporan penelitian tersebut. Sumber data penelitian. Secara garis besar, data dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau yang pertama. Sedangkan data sekunder sendiri merupakan data yang sudah tersedia oleh peneliti terdahulu atau primer. Data sekunder sendiri cenderung lebih mudah dianalisis karena sudah tersedia sumber-sumber datanya, seperti di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi, kantor pemerintah, dan biro pusat statistik. Kemudian pengumpulan data. Pada pengumpulan data, menurut Sugiono 2018 halaman 224, terdapat teknik pengumpulan data yang merupakan langkah utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data itu sendiri, maka peneliti tidak akan dapat data yang memenuhi standar. Di sini pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data angket, pengumpulan data wawancara, pengumpulan data dokumentasi. Pengumpulan data angket menurut Sugiono 2018 halaman 124 yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pada angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden tersebut. Kemudian yang kedua, wawancara. Menurut Sugiono 2018 halaman 137 sampai 138 merupakan suatu percakapan
antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara itu sendiri. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang akan lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Menurut Sugiono 2018 yaitu untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian itu sendiri, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan film dokumenter. Data yang relevan dalam penelitian. Dokumentasi ini dilakukan dalam penelitian untuk mengambil gambar sekolah yang diteliti dan aktivitas peserta didik. Kemudian analisis data. Menurut Sugiono 2018 halaman 89 yang merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara itu sendiri. Catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Haberman atau Sugiono 2011 halaman 91 mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi, display data, dan verifikasi data. Nah, di sini terdapat salah satu yang dikemukakan oleh Sugiono. Antara lain yang pertama yaitu analisis data atau reduksi data. Merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua yaitu analisis data statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2012 halaman 148 yang menyatakan bahwa statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, contoh analisis data. Berikut adalah contoh penelitian dari skripsi Jazilatul Munawaroh 2010 dengan judul Perancangan dan Pembuatan Miniatur Penghasil Biogas sebagai Media Pembelajaran. Pada media ini disebutkan 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui rancangan model atau miniatur alat penghasil biogas itu sendiri. Kedua, untuk mengetahui pengaruh bahan baku biogas atau kotoran kambing, ayam, dan sapi. Terdapat tekanan gas yang dihasilkan. Kemudian pada bab metode penelitian itu sendiri disebutkan bahwa peneliti ini menggunakan variabel bebas yang merupakan bahan baku pembuatan biogas yang menghasilkan biogas. Variabel terikatnya adalah jumlah tekanan gas yang dihasilkan dan kecepatan menghasilkan biogas tersebut. Disebutkan bahwa analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi untuk mengetahui perbandingan biogas dari ketiga bahan kotoran, sapi, kambing, dan ayam. Maka analisisnya didapatkan perbandingan perubahan ketinggian air sebagai wujud adanya biogas yang akan dihasilkan. Jenis kotoran hewan perubahan hari pertama sampai perubahan maksimal yaitu kambing 0,26 cm sampai perubahan maksimal 1,04 cm. Ayam 0,46 cm sampai 1,54 cm dan sapi 1 cm sampai 2,14 cm. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Menurut Miles and
Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan di sini dimaksudkan sebagai peneliti salah satu langkah peneliti dalam mencari makna secara menyeluruh dari apa yang diperoleh selama peneliti di lapangan. Dan tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan dari kesimpulan yang diambil masih membutuhkan adanya verifikasi ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat untuk kepentingan terbangunnya kesepakatan intersubjektif. Dan dari hasil tersebut dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai valid atau reliable. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.